Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. This is Miss Rini speaking. Here I would like to explain you the material of our English lesson. In this video, the explanation is about label and you can look at it on your book page 33. Furthermore, I will explain in Indonesian so you can understand it well. So let's get started. Welcome to the video of label explanation. In this chapter, I will explain you the material named label. So, what is label? Label is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about it. Jadi, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, label adalah keterangan yang terdapat di bagian luar kemasan sebuah produk atau barang. Nah, tujuan dari adanya label apa ya? So, the purpose is to give detailed information about a product. Atau, tujuan dari label teks itu adalah memberikan informasi yang detail tentang sebuah produk. Kira-kira di mana kita bisa menemukan label di dalam kemasan? Jadi, kita bisa menemukan label ini di kemasan produk kosmetik, makanan, minuman, atau obat, dan lain sebagainya. Nah, ada apa aja ya di dalam sebuah label? Baiklah, sekarang Mem akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah label. Jadi, ada beberapa komponen, yaitu yang pertama brand, yang kedua name, description, content or amount, use or uses, direction to use and dosage, direction to store, and the last expiration date. Dan di sini Mem akan menjelaskan satu persatu tentang komponen tersebut. Yang pertama adalah brand. Brand adalah merek. Nah, mungkin beberapa dari kamu ada yang bertanya, apa beda antara brand dan name? Oke, I will answer it. Jadi, brand itu adalah merek, sedangkan name adalah nama. Lah, apa bedanya, Mem? Misalnya nih, ada obat batuk yang mereknya Comix. Jadi, brandnya adalah Comix. Sedangkan name-nya adalah obat batuk, gitu ya. Sebagai contoh, silakan lihat buku kamu halaman 36. Di situ ada label yang lengkap. Nah, brand atau merek dari obat tersebut adalah Cipalas. Sedangkan name dari obatnya adalah Acetaminophen liquid. Baik, kita lanjut ke description. Jadi description adalah gambaran singkat tentang produk tersebut. Jadi contohnya obat yang mereknya Cipalas ini adalah it is pain reliever. Jadi adalah pengurang rasa sakit, fever reducer, jadi pengurang demam, alcohol free, aspirin free, and sugar free. Jadi deskripsi singkat tentang obat ini. Kita lanjut ke content or amount. Content or amount itu adalah isi. Jadi berapa banyak sih isi dari produk ini? Contoh dari obat ini adalah isinya 473 ml. Kamu bisa tulis dengan angka 473 ml atau kamu juga bisa tulis dengan kata. Jadi misalnya it is 473 ml. Jadi boleh. Baik, sekarang kita lanjut ke use or uses. Use adalah kegunaan. Jadi apa ya kegunaan dari obat ini? Jadi kita analisis ya, obat ini kegunaannya untuk relieve minor aches and pains due to the common cold, flu, headache, sore throat, and toothache. It also temporarily reduce fever. Jadi obat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit dikarenakan demam, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sakit gigi. Bisa juga digunakan untuk mengurangi demam secara sementara. Lalu di bawahnya ada direction to use and dosage. Jadi direction itu adalah petunjuk. Nah, direction to use artinya petunjuk penggunaan, and dosage dan dosisnya. Jadi di sini direction to use and dosage-nya itu yang pertama kita tidak boleh melebihi apa yang disarankan. Jadi kalau yang disarankannya sekian, kita nggak boleh lebih dari itu. Oke, yang kedua, if needed, repeat dose every 4 hours as directed by a doctor. Kalau diperlukan, ulangi setiap 4 jam atau sebagaimana yang disarankan dokter. Terus ada beberapa petunjuk penggunaannya lagi.
Contoh gampangnya mungkin gini. Kalau kamu pernah lihat obat, itu biasanya ada obat yang harus diminum setelah makan. Jadi petunjuk penggunaannya, kamu harus makan dulu, baru bisa minum obat ini. Kalau nggak makan dulu, nanti efek dari obatnya tidak bekerja secara maksimal. Nah, contoh dosisnya 3 kali sehari untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak cukup 2 kali sehari. Oke, kita lanjut ke direction to store. Jadi store di sini artinya bukan toko ya, tapi artinya penyimpanan. Jadi petunjuk penyimpanan. Nah, untuk obat yang mereknya Cipalas ini, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Keep out of reach of children. Yang kedua, petunjuknya store at room temperature 20 till 25 degrees Celsius. Jadi simpan di suhu ruangan antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Expiration date adalah tanggal kadaluarsa. Untuk obat Cipalas ini di labelnya tidak ada keterangan tanggal kadaluarsa. Jadi pertanyaannya, Mem, apakah semua komponen ini harus ada di sebuah label? Jawabannya tidak harus, tergantung si label tersebut. Ada label yang benar-benar lengkap dari mulai brand name, description, container amount, use, dan seterusnya. Tapi ada juga label yang hanya sebagian. Nggak masalah, yang penting kamu bisa menganalisisnya. Baiklah, sekarang kita akan belajar menganalisis text label. Jadi di layar kamu ada beberapa produk yang tersedia. Jadi ada kosmetik, ada makanan, minuman, obat, dan juga lainnya. Nah, lainnya di sini Mem ambil contoh tisu basah. Namun di sini Mem hanya akan memberikan contoh analisis satu produk saja. Untuk yang lainnya mungkin kamu bisa belajar sendiri di rumah. Baiklah, untuk produk yang akan Mem analisis adalah obat. Jadi di sini brand atau merek dari obat itu adalah Forumen. Nama dari obat ini adalah ear drops atau obat tetes telinga. Description-nya, jadi gambaran singkat dari produk ini adalah dosukate sodium. Nah, konten atau amount atau isi dari produk ini adalah 10 ml. Uses atau kegunaan dari produk ini, kamu bisa lihat di indication-nya, as an aid in the removal of earwax. Jadi sebagai bahan pembantu mengeluarkan kotoran telinga. Nah, direction to use and dosage, cara penggunaan dan dosisnya, kamu bisa lihat di situ ada dosages. Apply ear drops sufficient to fill affected ear or not more than 2 consecutive nights. Artinya, gunakan tetes telinga secukupnya ke dalam telinga yang kotor tidak lebih dari 2 malam berturut-turut. Nah, direction to store atau petunjuk penyimpanan. Jadi di situ kamu bisa lihat store at temperatures below 25 degrees Celsius. Jadi petunjuk penyimpanannya, kamu diminta untuk menyimpan obat ini pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Nah, untuk expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya itu ada 4 Maret 2022. Nah, untuk contoh obat ini, dia memiliki komponen label yang lengkap. Tapi, untuk beberapa contoh label lain, tidak semua harus ada komponennya. Jadi mungkin di label A itu semua komponen lengkap. Tapi di label B mungkin ada beberapa komponen yang tidak tersedia. Tapi itu bukan masalah karena biasanya pertanyaannya tergantung oleh si label teks tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan Mem. Jika kamu ada pertanyaan karena penjelasan Mem kurang jelas, kamu bisa tanyakan di kolom komen, Google Classroom, atau di grup WhatsApp. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.